Januari 2022 itu kita masih ada kegiatan mada tukar yang dilaksanakan oleh pusat. Dari tanggal 11 Oktober sampai dengan 21 Januari 2022 itu kita sudah masuk di tahapan pembelajaran semester ganjil tahun akademik 2021-2022. Jadi kita akan menyelesaikan pendidikan semester 1 itu sampai dengan 21 Januari 2022. Nah, di tanggal 29 November kita akan melaksanakan ujian tengah semester. Ya, ujian tengah semester atau UTS. Sampai dengan tanggal 3 Desember 2021. Dan pada tanggal 6 Januari 2022 si pencatat atau calon taruna, kalian bukan si pencatat lagi ya, sekarang calon taruna, akan melaksanakan nama kegiatan malam inaugurasi. Malam inaugurasi itu adalah malam pelepasan kalian setelah 3 bulan di dalam. Jadi nanti tanggal 11 Oktober kalian akan on kampus sampai dengan tanggal 5 Januari. Jadi tanggal 6-nya kita akan melaksanakan malam inaugurasi. Jadi pelepasan setelah kalian di asrama selama 3 bulan. Dan pada tanggal 7 Januari selama 3 bulan kalian di dalam, kalian akan melaksanakan pesiar perdana. Tanggal 21 Januari kita akan melaksanakan rapat penetapan UAS. Jadi ujian akhir semester kita harus melakukan penetapan. Karena apa tujuannya? Apabila kalian tidak mengikuti pendidikan semester kurang dari 80%, ya, kehadiran kalian kurang dari 80%, maka kalian tidak bisa naik ke semester berikutnya. Ya, saya ulang lagi. Jadi pembelajaran kita mulai tanggal 11 Oktober sampai dengan 21 Januari. Dan tanggal 21 Januari kita akan melaksanakan rapat penetapan ujian akhir semester. Disitulah kita menentukan siapa nanti yang akan ikut ke semester 2. Di sini ada tahap-tahapnya. Jadi tanggal 10 Februari sampai dengan 28 sampai dengan tanggal 25 Februari itu kalau bagi yang melaksanakan ujian perbaikan sampai dengan semester pendek. Kalian masih dikasih kesempatan untuk melaksanakan semester pendek. Tapi saya berharap kalian tidak ada yang mengikuti semester pendek supaya bisa semua naik ke semester 2. Tanggal 28 Februari itu kita akan melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler, karya bakti kampus, Tekdastan dan DKP. Jadi ekstrakurikuler ini seperti kegiatan kita di praktek seperti itu, ya. Kayak kegiatan karya bakti kampus kita akan melakukan survei, terus Tekdastan adalah kegiatan yang terjadwal yang dilaksanakan oleh kapal latih, di mana kegiatan ini kalian akan dijadwalkan untuk di training langsung di atas kapal latih. Dan DKP adalah Diklat Keterampilan Pelaut. Jadi di semester 1 nanti kalian akan mengikuti kegiatan Diklat Keterampilan. Jadi dari semester 1 sampai semester 4 kalian akan mengikuti Diklat Keterampilan untuk mendapatkan sertifikat seperti BST, AFF, SCRB, MC, MEMFA sampai kalian semester 4. Karena kalian tidak akan bisa berangkat berlayar apabila sertifikat Diklat Keterampilan kalian tidak lengkap. Dan pada tanggal 7 Maret 2022 kita akan melakukan pembelajaran semester 2.
Oke. Next. Ya, saya rasa ini juga kurang lebih hampir sama tadi, hanya secara garis besarnya ini yang kita buat. Dan yang pertama tadi adalah kalendarium umum yang dibuat oleh akademik untuk semester 1 sampai dengan semester 8 khusus untuk semester ganjil. Next. Nah, ini adalah biaya diklat pembentukan per semester untuk program Diploma 4 Pelayaran Dialog Reguler. Untuk semester 1, untuk Nautika, sesuai dengan PMK 44 tahun 2018, bahwa untuk pembayaran per semester per taruna adalah bagi Nautika Rp3.513.000, sama dengan Nautika dan Teknik KLK. Untuk semester 2, itu 1.300.000 sampai dengan semester 4. Nah, untuk di semester 5 dan 6, karena semester 5 dan semester 6 itu kalian sudah melaksanakan praktek laut dan praktek darat. Jadi biaya yang dibebankan kepada kalian untuk per semester adalah 400.000, semester 5 dan semester 6 400.000, karena kalian akan melaksanakan praktek itu selama kurang lebih 1 tahun. Ya, baik prala maupun prada. Dan semester 7 sama semester 8 kalian akan tetap kembali lagi membayar biaya semester per semester itu sama, itu 1.300.000 sampai dengan semester 8. Jadi semester 7 kita bayar 1.300.000 lagi. Kemudian di semester 8 kita akan membayar 1.300.000 lagi. Next. Nah, yang saya katakan tadi bahwa sertifikat yang akan kalian miliki untuk per semester adalah ini. Jadi diklat keterampilan pelaut, sertifikat yang akan kalian miliki nanti adalah BST, SCRB, MEVA, MC, AFF, radar simulator, ARPA simulator bagi yang Nautika, JMDSS, SSO sampai dengan CMHBT. Dan untuk tarifnya kita menggunakan tarif reguler seperti BST 375 per sertifikat, SCRB 298 dan seterusnya sampai CMHBT 2.280.000. Nah, adapun sertifikat yang ditambahkan adalah SAT, STST dan MJD Code. Yang berjumlah masing-masing per sertifikat adalah 280.000. Jadi semua sertifikat yang ada di depan kalian ini adalah sertifikat yang wajib kalian miliki sebelum kalian melaksanakan praktek laut. Jadi setiap semester 1 kita ada diklat keterampilan, semester 2 kita ada diklat keterampilan, semester 3 ada diklat keterampilan sampai dengan semester 4. Nanti pada saat kalian turun lagi kapal semester 7, kita ada diklat keterampilan lagi untuk penambahan jumlah sertifikat. Next, lanjut. Nah, karena di sini juga ada 3 program, yaitu program Polbit, program reguler, dan program mandiri, akan terjadi perbedaan antara mandiri dengan reguler. Jadi kalau mandiri, Nautika, Teknika, dan KLK untuk semester 1-nya masih sama, dan semester 2-nya ini sesuai dengan PMK 44 ya. Semester 2 untuk Nautika 9 juta sekian, Teknika 8 juta sekian, dan KLK juta sekian. Nah, nanti di semester 4, semester 5, dan semester 6, pembayaran uang semesternya itu akan sama, karena kalian juga di situ mandiri pun akan melaksanakan praktek laut dan praktek darat selama 1 tahun. Nah,
semester 7 dan semester 8, untuk nota 7 sekian, nota 3 pun sama, TPLK 8 juta sekian. Dengan terkait di apa, kita harus tetap next. Nah, untuk diploma program diklat pembentukan 3 jalur mandiri, ada tersendiri juga pembiayaannya, karena untuk diklat pembentukan 3 jalur mandiri itu pendidikannya hanya sampai di semester 3. Tidak ada semester 4, karena semester 4 itu mereka tidak akan ada semester 4 dan tidak akan membuat sebuah proposal. Dan tetap semester 5 dan 6, semester 4 dan semester 5 itu mereka sudah pralah. Jadi kalau P3 pembentukan itu hanya sampai semester 3 saja. Karena semester 4 dan semester 5 mereka sudah melaksanakan praktek laut. Dan pada saat mereka pulang berlayar, tidak ada lagi mereka mengikuti pendidikan. Mereka hanya menyelesaikan TRB dan KKP, kertas kerja pralah. Karena mereka memang programnya hanya 3 tahun. Next. Dan sertifikatnya juga sama ya. Tidak ada yang berbeda kalau di sertifikat. Kalau dari hanya yang membedakan adalah dari segi pembiayaan. Karena dari segi pembiayaan itu mereka gunakan memang namanya tarif mandiri. Jadi seperti BST itu normal 1.750.000, SCRB 1.192.000, MEVA 995 sampai dengan CMHBT 850.000, SAT, SDSD, MDJ Kut kurang lebih 1.600.000. Next. Next. Ya, sesuai dengan SK 25 BPSDM tahun 2020 perihal di dalam kondisi kelas bahwa ketentuan nanti kalian berada di kelas adalah jarak minimal 1,5 meter. Ya. Dan maksimal 10 taruna per peserta diklat. Jadi kondisi ini kita masih mengacu pada PPKM yang ada di Kota Makassar. Jadi PPKM yang diberlakukan di Kota Makassar itu sekarang berada pada tingkat level 2, tetapi informasi yang kami terima bahwa PPKM masih diperpanjang untuk di Makassar sampai dengan tanggal 18 Oktober. Jadi pada saat nanti kalian berada dalam asrama, itu sebisa mungkin itu kalian mengatur jarak. Jadi untuk kegiatan di luar, kegiatan asrama seperti sholat, makan, mungkin masih kita terapkan di dalam asrama. Jadi tetap kita harus mengacu pada perilaku wajib pegawai di seluruh lingkungan kampus. Kita wajib menggunakan masker 3 lapis ya, atau 2 yang dalamnya diisi tisu dengan baik serta diganti selama 4 jam apabila dia lembab. Nah, kalau kalian di asrama tidak mesti juga pakai 3 lapis, tapi tetap memperhatikan jarak, tetap memperhatikan prokes yang ada di asrama. Terus kalau misalnya nanti kalian kita nggak minta ada yang kurang enak badan, tolong segera
laporkan ke bagian poliklinik atau kepada prarakompinya masing-masing. Next. Nah, jumlah taruna atau peserta didik di dalam kampus yaitu 150 orang. Jumlah taruna per satu kamar kurang dari 50% dari kapasitas itu bisa diperbolehkan. Tetapi apabila dia lebih besar daripada 150, jumlah kamarnya lebih besar daripada 50%, itu sama sekali tidak dibolehkan karena kita sistem yang diberlakukan yaitu hanya 150%, 150 orang di dalam asrama. Tapi itu kan kita masih, untuk saat ini kita masih menunggu keputusan dari pusat, apakah kita bisa lebih dari 150 orang dalam satu kampus, atau jumlahnya kurang dari 150%. Ini belum kita putuskan dan kita akan mendapatkan informasi di minggu ini, apakah kalian nanti Polbit reguler mandiri itu akan bisa masuk semua atau bertahap. Tapi tetap kami informasikan melalui telegram yang dibuat oleh jajaran Dir 3. Next. Nah, ini adalah contoh pengaturan ruang kelas. Jadi jarak untuk setiap meja itu 1,5 meter dari samping dan kanan kiri dan buka belakang. Itu jaraknya 1,5 meter. Dan karena ruangan kelas kita cukup, mungkin kalau jumlah kalian 24 orang itu kita bisa bagi jadi 12 orang per kelas, karena ruang kelas yang ada di kampus 2 Salodong ini lebih besar daripada yang ada di kampus utama. Jadi kita masih memungkinkan ada beberapa kelas, karena kalau dalam situasi normal itu kita bisa sampai 1.300, hampir bahkan mungkin hampir 1.400 bisa di kampus 2. Kalau 50%, kalau misalnya kalian masuk hampir 400 orang, berarti sepertiga dari 1.400 itu memungkinkan kalian masuk asrama semua. Dan di dalam kelas itu harus ada ventilasi untuk sirkulasi udara. Jadi kalian istilahnya tidak saling menghirup udara dalam satu ruangan. Next. Saya rasa yang demikian yang kami sampaikan dari unit bagian Kasubag akademik. Mungkin sampai sini barangkali ada pertanyaan. Siap, siang. izin bertanya, Bu. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan, Dek. Satu-satu ya. Siap. Silakan sebutkan nama dan jurusannya, ya. Sama programnya. Misalnya namanya. Siap, Bu. Nama Rizkawati dari Silakan tadi, Dek, yang mau bertanya. 4 KLK. Izin bertanya, Bu. Di pembiayaan diklat per semester. Dari mana, mandiri, reguler, apa polbit ya? Siap, reguler, Bu. Oke. Izin bertanya, Ya, di pembiayaan diklat pembentukan per semester
yang di semester 1, apakah itu sudah termasuk di pembayaran pendaftaran ulang kemarin atau beda, Bu? Sekian, terima kasih, Bu. Ya, di situ yang di semester 1 itu kalau tidak salah itu reguler 25 sekian ya, kalau tidak salah 25 juta berapa gitu. Jadi di situ sudah mengcover uang semester, uang makan selama 3 bulan, sama uang laundry. Jadi nanti kalau kalian pesiar di tanggal 6 Januari, nah nanti di di bulan Januari baru kita bisa membayar untuk uang makan selanjutnya, karena selama 3 bulan kalian di asrama itu sudah tercover. Ya, yang 25 juta sekian itu ya. Iya, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Sama. Ada lagi yang mau bertanya? Izin, Bu, izin Operator. bertanya. Oh ya, lanjut deh, lanjut. Baik, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Siap, perkenalkan, nama saya Farisi Muhammad dari program D4 Nautika. Jadi pertanyaan saya di sini, Bu, sesuai dengan kalender pendidikan PIP Makassar tahun ajaran 2021, di sini kan tertulis bahwa 7 Januari 2022 merupakan pesiar perdana bagi kami semua, Bu. Jadi pertanyaannya, nanti pada tanggal berapa kita semua ini akan kembali untuk melanjutkan kegiatan di asrama. Terus kemudian yang kedua terkait tadi dengan apa tuh pembiayaan diklat ya, Bu. Ini biaya diklat pembentukan per semester program Diploma 4 pelayaran jalur reguler. Kebetulan saya dari jalur pola pembibitan, Bu. Jadi untuk rincian dana untuk jalur pola pembibitan apakah sama dengan jalur reguler atau tidak ada atau ada tersendiri, Bu? Sekian, terima kasih, Bu. Oh ya, baik. Saya jawab dulu yang pertama ya. Untuk tanggal 6 Januari 2022 pada inaugurasi. Jadi itu kalian ada kegiatan pelepasan selama 3 bulan. Tanggal 7 Januari itu pesiar perdana. Nah, 7 Januari itu tanggalnya apakah di hari Sabtu ya? Jadi nanti akan seperti biasa lagi. Jadi kalau misalnya pelaksanaan malam inaugurasinya di hari Jumat malam, berarti hari Kamis malam, berarti Jumat sore itu kalian sudah mulai pesiar perdana. Bentar ya. Berarti di tanggal 7 hari Jumat sore itu kalian sudah pesiar pertama.
kembali ke rumah masing-masing setelah 3 bulan kalian dalam asrama. Dan pada hari Ahadnya itu, hari Minggunya, kalian harus kembali ke asrama. Seperti itu. Jadi nanti sudah rutin kalian nanti di situ akan melaksanakan pesan setiap hari Jumat dan hari Minggu balik ke asrama. Ya, tetap jadi aktivitas kita tetap seperti biasa melakukan kegiatan, misalnya ada ujian perbaikan, ada ujian susulan, dan dibarengi dengan kegiatan ekstrakurikuler. Terus apa tadi yang pertanyaan yang kedua tentang tentang biaya diklat, Bu. Ini, Bu, biaya diklat membutuhkan per semester, Bu. Adek di mana, Dek? Di Siap, Bu. Polbit ya? Saya di 4 Nautika jalur pola pembibitan, Bu. Nah, di sini nggak ada. Halo, siapa tadi? Yang Polbit ya? Ya, saya, Bu. Iya. Untuk jalur Polbit itu dari semester 1 sampai dengan semester 8 itu tidak ada pembayaran uang semester. Ya. Tetapi untuk pembiayaan per bulan untuk makan, laundry tetap ada pembayaran. Dan untuk diklat keterampilan pelautnya juga itu tetap bayar. Hanya yang tidak dibayar adalah uang semesternya saja. Jelas ya, Dek? Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang mau bertanya? Tidak, Bu. Udah lelah ya? Baru 2 hari. Terima kasih tadi, Bu, atas jawabannya, Bu. Ya,
Kalau tidak ada yang bertanya, Siap. eh, Izin bertanya, Bu. ada lagi? Ya, oke, lanjut. Siap. Izin mohon maaf, ini kameranya lagi rusak, Bu. Jadi tidak ada gambarnya. Mohon izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Heriawan dari Gelombang Mandiri D4 Nautika. Bu, izin bertanya. Untuk jadwal masuknya kan tanggal 11. Kita untuk yang kita gini dari luar kota, apakah ada keringanan? Maksudnya kayak saya nanti tanggal 9 kapalnya baru berangkat, Bu. Mungkin kemungkinan sampai tanggal 11. Apakah ada keringanan dari pihak PIP? Jadi tanggal 11 itu kita akan rencana on campus. Ini berarti berada dari luar Sulawesi. Jadi mungkin maksudnya barangkali pada saat tiba di Makassar sudah langsung masuk asrama begitu ya? Atau keringanan Bu. apa ini maksudnya? Maksudnya apakah bisa masuknya tanggal 12 atau 11 sore atau gitu gimana, Bu? Ya, bisa. Kalau untuk yang ada di luar Sulawesi, untuk jalur kalau tidak salah kemarin tadi hasil rapat kami bahwa untuk yang jalur Polbit dan jalur reguler itu bersamaan harinya yaitu tanggal 11 Oktober dimulai dari jam 07.00. Dan untuk program mandiri itu tanggal 12 on campus karena tidak mungkin kami bersamaan masuknya karena harus melakukan beberapa pemeriksaan sebelum kalian masuk asrama. Karena nanti dalam asrama kalian akan diisolasi mandiri lagi. Siap, terima Jadi kasih, untuk Bu. mandiri itu bisa tanggal 12. Ya, sama-sama. Siap, terima kasih, Bu. Izin bertanya, Ya. Bu. Ya. Terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Mukhtar Rahman Amir dari jalur reguler non Polbit. Izin bertanya, Bu, soal kalender pendidikannya. Di sini saya lihat pada tanggal 7 Januari diadakan pesiar perdana. Kemudian di tanggal 21 sampai tanggal 28 Januari itu diadakan ujian akhir semester, Bu. Jadi pertanyaan saya, apakah pesiar perdana itu diadakan sampai 21 Januari itu, Bu, atau memang hanya sampai hari Sabtu atau Minggu saja? Kemudian yang kedua, untuk tentang pembayaran jalur pembayaran per semester, Bu, apakah bisa pembayarannya diangsur atau tidak? Terima kasih, Bu. Ya, baik. Terima kasih. Mufti. Jadi tanggal 7 itu sudah mulai pesiar perdana yang itu tepatnya di hari Jumat. Jadi setelah itu hari Minggu kalian masuk asrama lagi kembali, tetap mengikuti pendidikan normal seperti biasa. Jadi kalian itu tidak, jadi jangan mengatakan bahwa tanggal 7 sampai dengan tanggal 7 Januari sampai dengan tanggal 28 Februari kalian di luar terus ya, itu tidak. Ya. Jadi setelah tanggal 7 kalian pesiar perdana setelah 3 bulan di asrama, nanti hari Minggunya kalian masuk asrama lagi. Nanti hari Jumat depan baru kalian pesiar lagi. Jadi itu akan kontinu secara terus-menerus. Jadi setiap hari Jumat baru kita bisa melaksanakan pesiar. Hari Minggu masuk asrama lagi kembali. Ya. Jelas ya, Mufti? Saya jelas, Bu. Oke. Dan untuk pembayaran itu tidak ada yang diangsur. Jadi langsung 1 kali pembayaran per semester. Siap, Bu. Terima kasih. Ya. Siap, Bu. Mohon izin, Bu. Izin, Bu, mau bertanya. Ya. Oke. Izin, nama saya Muhammad Satrio Putra Sengel dari jalur mandiri D4 Nautika. Ingin bertanya, apakah
pemberlakuan asrama itu sampai semester 7 kah atau gimana, Bu? Mohon penjelasannya, terima kasih. PP Makassar itu kan sistemnya yang dilakukan adalah sistem boarding school. Ya, sistem boarding school. Jadi, semua taruna mulai dari semester 1 sampai dengan semester 8 itu harus ada di asrama. Tapi kan kita sekarang berada kondisi yang bukan yang kondisi normal seperti biasa. Jadi kalau misalnya di kampus 1, di kampus 2 itu 1000 sekian taruna dari semester itu dibagi 2 dengan kampus 1, tapi kalau kondisi sekarang kan tidak memungkinkan. Nah, tapi itu sebenarnya wajib dari semester 1 sampai semester 8 itu wajib ada di asrama. Tidak boleh tidak di asrama. Apalagi yang semester 1, apalagi si pencatar seperti kalian sekarang ini wajib memang digembleng di dalam asrama. Karena nanti kan kalau di atas kapal, kalau kalian berlayar sampai berapa hari kan malah bisa kalian pesiar kalau di tengah laut. Yang mau pesiar di tengah laut. Siap. Ya. Tidak. Ya. Ada yang mau bertanya lagi? Bu, ingin bertanya, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ran Putra Heriawan, jurusan Nautika, diploma D4. Ingin bertanya, Bu, buat masuk asrama kan harus antigen. Jadi antigennya itu dilakukan di luar asrama atau di asramanya, di IP-nya langsung? Di dalam asrama, Bu. Sekian, Bu. Jadi untuk antigen kali kita masuk asrama itu wajib antigen. Jadi nanti antigennya kita laksanakan di kampus PP Makassar, di tempatnya di Salodong. Ya. Siap, Jadi Bu. nanti kalian akan antigen itu setelah kalian 2 minggu di asrama, dia di akhir pada mau usia nanti kita antigen lagi. Supaya kalian di dalam asrama itu tetap terjaga kesehatannya, selalu kita monitor dengan cara melakukan antigen. Ada lagi, Bu. Berarti untuk kalau di asrama, Bu, kalau di kampusnya sendiri, berarti untuk biayanya itu biaya sendiri atau biayanya dari kampus, Bu? Maksudnya untuk antigennya.